Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, saya Paskali Siswari. Berdasarkan sistem penilaian internasional, pendidikan di Indonesia masih berada di bawah rata-rata, terutama kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti di Asia Pasifik dan juga di Asia Timur. Nah, bagaimana pemerintah mendorong atau berupaya untuk membuat kualitas pendidikan yang lebih baik? Hari ini kami sudah tergabung bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, Iwan Syahril. Pak Iwan, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, apa kabar? Baik, semoga Pak Iwan juga sehat. Saya mengambil istilah rata-rata pendidikan Indonesia kan kita tahu ya Pak, masih di bawah rata-rata, nilainya juga masih belum terlalu baik. Pasca pandemi semakin diperparah sebenarnya dengan kondisi ini. Bagaimana caranya Pak supaya krisis ini bisa diatasi dan kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik? Baik, terima kasih Mbak Paskali, selamat pagi pemirsa semua. Kita memang mengetahui dari mulai Mas Menteri menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bahwa problem utama kita adalah krisis pembelajaran. Ini sudah berlangsung sangat lama dan di assessment PISA yang terakhir itu tahun 2018, 70% siswa Indonesia itu usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi, artinya dalam konteks membaca dan matematika. Dan inilah yang menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan kita di Merdeka Belajar, yaitu bagaimana kita melakukan menanggulangi masalah krisis pembelajaran. Karena kita ingin menghasilkan SDM-SDM unggul untuk membawa bangsa ini lebih maju, untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Jadi tidak mungkin kita tidak mengatasi krisis pembelajaran tersebut. Nah, sebelum pandemi kita sudah menegaskan strategi utama kita dalam mengatasi ini salah satunya adalah kita harus fokus kepada kompetensi fondasi, yaitu literasi dan numerasi serta juga karakter. Kenapa demikian? Karena kita berefleksi untuk zaman yang semakin disruptif ke depan, kita membutuhkan SDM-SDM yang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, inilah yang menjadi kunci, kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Karena di zaman yang semakin teknologi mungkin menggantikan banyak sekali pekerjaan, SDM-SDM kita harus bisa melakukan adaptasi secara berkelanjutan sepanjang karirnya. Jadi kemampuan untuk bisa terus belajar, memahami informasi, dan karakter yang baik, ini sangat diperlukan untuk semua bidang kerja, dan dengan demikian tentunya kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa diimbangi dengan kemampuan SDM-SDM kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, di masa pandemi ini krisis ini jadi lebih parah, seperti yang kita ketahui di seluruh dunia. Kemarin juga dari G20 kita sebagai presidensi, salah satu yang menjadi kesepakatan negara-negara di G20 adalah ini memang harus kita fokus kepada kompetensi fondasi literasi dan numerasi. Artinya sebenarnya Indonesia sudah lebih dulu mengambil langkah antisipasi ini karena rekomendasi dari berbagai juga organisasi internasional dan studi-studi internasional secara global itu menyatakan bahwa penting sekali sistem pendidikan untuk fokus kepada kompetensi dasar ini. Jadi untuk melakukan strategi penyesuaian, terutama untuk pemulihan pembelajaran, terutama untuk daerah-daerah yang paling terdampak. Dan inilah yang kita lakukan di Merdeka Belajar untuk berbagai macam program untuk menguatkan literasi dan numerasi serta karakter. Pak Iwan tadi sempat sebut soal tadi ada asesmen literasi, lalu juga ada asesmen matematika ya Pak atau numerasi. Nah ini kenapa sih Pak penting dilakukan? Lalu sebenarnya apa bedanya sama asesmen yang sudah ada sebelum-sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Di asesmen nasional ini adalah ini Merdeka Belajar yang pertama loh Mbak Paskalis. Jadi memang dari awal kita sudah ada 22 episode ya sekarang. Jadi episode yang pertama itu saya ingat sekali di akhir tahun 2019. Keputusan pertama yang kita lakukan sebagai untuk merubah sistem adalah orientasi tadinya ujian nasional itu diganti kepada asesmen nasional. Kenapa? Karena orientasi ujian nasional ini yang fokus kepada konten dan bersifat hafalan ini sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman kita. Kita butuh cara yang lebih menekankan pada berpikir kritis untuk bisa kemampuan memecahkan masalah, yaitu ya kemampuan literasi dan numerasi tadi, dan juga karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harapan kita tentunya dengan demikian, maka sistem pendidikan Indonesia akan jadi lebih relevan dengan tantangan zaman kita. Nah, asesmen nasional ini tujuannya kita mendapatkan data-data khususnya untuk kompetensi fondasi tadi di seluruh Indonesia dan juga khusus untuk satuan pendidikan
supaya kita memiliki visibilitas, kita mengetahui di mana daerah-daerah yang paling kurang atau kurang bagus untuk literasi dan numerasi, atau satuan pendidikan yang memerlukan intervensi yang lebih banyak. Nah, asesmen ini didesain dengan benchmark asesmen sistem pendidikan global seperti PISA, dan sehingga memiliki standar kualitas yang baik. Dengan kita memiliki data ini, Bapak Skalis, maka kemudian kita bisa melakukan intervensi yang lebih fokus, intervensi yang lebih targeted, karena sumber daya kita kan juga tidak banyak ya, sangat terbatas. Jadi ketika mengelola program-program di pendidikan kita perlu melakukan upaya pemulihan krisis pembelajaran ini untuk lebih besar kepada daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Dan ini data-data ini yang sekarang menurut saya kita sudah miliki, dan kita kemudian melakukan berbagai macam program untuk melakukan intervensi atau follow up tindak lanjut dari data-data hasil dari asesmen nasional tadi. Jadi sistem kita memiliki sumber data yang cukup komprehensif, dan ini dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan program-program baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, supaya lebih fokus lagi kepada pemulihan pembelajaran atau mengatasi krisis pembelajaran tadi. Ada assessment lalu juga nanti ada yang dibuat untuk menguji apakah assessment itu berhasil atau tidak. Tapi kita tidak bisa menafikan fakta Pak bahwa sekarang udah zaman digital gitu. Sementara mungkin infrastruktur digital di Indonesia masih timpang gitu ya Pak, di kota desa dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini nanti strateginya seperti apa Kemendikbudristek? Pak Iwan jangan dijawab dulu, nanti kita akan berbincang lagi usai jeda. Dan jangan kemana-mana juga saudara. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kami masih bersama Pak Iwan Syahril. Pagi ini Pak Iwan kita ngobrol lagi tadi terutama soal platform yang sudah dibuat, terutama platform digital ya Pak yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Ini untuk membantu sekolah dan guru nantinya seperti apa Pak bentuknya? Iya, platform ada berbagai macam platform yang ada, tapi sekali lagi semuanya itu fokus kepada problem solving krisis pembelajaran. Jadi ada platform yang tadi saya sampaikan terkait dengan asesmen nasional itu, baik satuan pendidikan maupun pemerintah daerah itu bisa melihat kondisi daerahnya masing-masing atau satuan pendidikannya masing-masing. Misalnya di sini yang namanya platform rapor pendidikan, di mana kita mengintegrasikan berbagai data untuk membantu sekolah dan juga dinas pendidikan mengidentifikasi pertama tentunya capaian yang sudah didapat, lalu kemudian permasalahan yang masih ada, dan bagaimana melakukan prioritas terhadap masalah-masalah yang perlu segera untuk dilakukan langkah-langkah pembenahan. Jadi ini berbasis data untuk kemudian dilakukan perencanaan dan penganggaran oleh baik itu pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Lalu juga ada platform sumber daya sekolah. Jadi dalam melakukan perencanaan dan penganggaran kita juga bisa menggunakan platform yang memudahkan, sehingga pelaporannya yang sering memakan waktu sampai berbulan-bulan Bapak Skalis itu bisa dengan lebih cepat karena semuanya itu integrated. Dan juga ada semacam e-commerce-nya, jadi untuk belanja namanya Siplah, di mana itu lebih aman dan lebih cepat untuk bisa sekolah-sekolah melakukan belanja ya kebutuhannya. Jadi kita bisa bayangkan kalau dulu kadang-kadang kalau belanja itu lihat juklak, petunjuk, dan juknisnya itu bisa lama sekali, takut khawatir. Dengan adanya platform ini, Siplah, maka sekolah bisa berbelanja lebih aman dan lebih nyaman. Dan juga ada platform Merdeka Mengajar. Nah, inilah platform untuk mengimplementasikan, tadi kan sudah ada data dari rapor pendidikan. Lalu ada data untuk platform untuk perencanaan dan penganggaran. Nah, kemudian untuk melakukan yang direncanakan, sekolah-sekolah itu memiliki platform Merdeka Mengajar. Disinilah bagaimana kita melakukan intervensi-intervensi pembelajaran agar guru-guru bisa mengajar lebih kreatif, lebih berpusat kepada kebutuhan murid. Dan bagaimana bukan hanya mengajar, tapi guru itu juga belajar, Mbak Paskalis. Belajarnya itu juga ada modul-modul yang diambil secara mandiri, dan juga ada yang lebih hebat lagi, tentunya yang paling powerful adalah ini platform dari guru oleh guru untuk guru. Guru-guru itu berbagi, Mbak Paskalis. Jadi berbagai praktek baik bisa dibagi di sini. Saat ini udah ada hampir 100.000 ya yang unggahan dari guru-guru dari seluruh Nusantara. Mereka bisa melakukan berbagi di sini, dan yang juga sangat penting adalah terbentuknya komunitas belajar. Jadi guru ini ada komunitas belajar di dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan juga ada komunitas belajar itu di daring. Melalui platform ini tuh sudah ada 11.000 lebih komunitas belajar. Jadi guru-guru di Sabang bisa belajar dari guru-guru di Merauke, guru-guru yang ada di
Manado, bisa belajar dengan guru di Samarinda dan sebagainya. Jadi terbentuk sebuah komunitas yang sangat aktif untuk guru-guru terus belajar. Jadi ini berbagai macam platform kita lakukan, ujung-ujungnya adalah untuk apa? Untuk bisa melakukan pemulihan pembelajaran tadi. Dan inilah yang tujuan kita sehingga krisis pembelajaran tadi bisa segera kita atasi, tentunya dengan gotong royong semua pihak, sehingga anak-anak kita bisa menjadi SDM-SDM unggul yang dapat mengakselerasi pembangunan nasional. Jadi bisa dibilang sebenarnya platformnya ini dari hulu ke hilir. Nah, salah satunya tadi Pak Iwan sebut soal rapor tadi ya Pak. Itu ada hubungannya nggak sih Pak dengan assessment? Ada sekali. Jadi kalau data asesmen nasional mungkin kan sangat banyak ya datanya ya Mbak Paskalis. Jadi kita membantu memudahkan pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan sekolah, untuk bisa melihat gimana sih hasil asesmen nasionalnya secara cepat gitu. Jadi ibaratnya misalnya ada enam indikator gitu ya yang dilihat, dan mungkin bisa ada semacam kayak color warna gitu ya untuk melihat wah ini yang sudah merah mana, yang sudah hijau mana, yang masih merah mana gitu ya, yang masih perlu intervensi. Nah ini memudahkan baca datanya dan kemudian bisa mengidentifikasi mana nih yang perlu menjadi target intervensi kita, dan penjelasan akar masalahnya kira-kira apa dan apa rekomendasi yang bisa dilakukan baik itu pemerintah daerah ataupun sekolah untuk merencanakan ke depannya sehingga anggaran itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk problem solving. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tapi yang terpenting adalah anggaran digunakan secara bermakna, yaitu untuk Oke. menyelesaikan masalah krisis pembelajaran. Begitu. Ini berarti perencanaan berbasis data ya Pak? Betul sekali, betul sekali Mbak Paskalis. Jadi dengan demikian maka ketika kita merencanakan dan menganggarkan dengan anggaran yang sangat sangat terbatas, maaf, kita bisa daerah-daerah satuan pendidikan bisa lebih fokus kepada masalah yang perlu untuk menjadi prioritas. Nah inilah yang selama ini mungkin belum kita miliki secara sistem, dan dengan adanya rapor pendidikan dan kita bisa melakukan perencanaan berbasis data dengan lebih baik lagi, sehingga hasilnya nanti tentunya untuk pembelajaran murid-murid kita akan lebih baik, dan secara sistem kita menghasilkan SDM-SDM yang memiliki kompetensi pembelajar sepanjang hayat, iliterasi, numerasi, dan karakter yang nantinya akan mampu membawa kita secara sistem juga pembangunan nasional akan lebih baik. Oke, ini semua sudah dibuat sebenarnya dengan sangat cermat oleh Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi untuk pendidikan kualitas yang lebih baik begitu. Nah ini bertepatan Pak, beberapa hari yang lalu kan kita baru memperingati Hari Guru Nasional. Harapannya apa Pak dengan sistem yang sudah dibuat, terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia? Ya, tema Hari Guru Nasional tahun 2022 adalah serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Kita ingin memberikan semangat kepada ekosistem dan juga apresiasi kepada ekosistem, baik itu tentunya mulai dari guru, mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, pemerintah daerah, orang tua murid, dan semua masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk yuk kita sekarang ini pandemi mungkin kita udah lewat nih, udah masa pasca pandemi. Yuk sama-sama kita semakin menguatkan untuk bangkit membantu pemulihan pendidikan kita. Tahun lalu kita mungkin masih artinya betul-betul terkondisikan dengan pandemi, harus terbatas sekali. Sekarang kita bisa lebih cepat lagi untuk melakukan pemulihan. Harapan kita sangat besar karena banyak sekali Mbak Paskalis, kemarin di HGM ada beberapa narasumber dan ratusan guru-guru yang kemudian juga hadir secara langsung. Itu betul-betul mereka melakukan inovasi-inovasi. Jadi mereka mendapatkan apresiasi atas inovasi yang mereka lakukan walaupun dengan situasi yang sangat terbatas. Inilah yang menurut saya menjadi modal semangat gotong royong, semangat untuk mau berinovasi, untuk berani. Karena inovasi ini membutuhkan selain kolaborasi, keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Kita memiliki harapan yang sangat besar bahwa perubahan dalam sistem pendidikan kita adalah sebuah keniscayaan, dan tentunya harapan kita untuk melahirkan generasi masa depan Indonesia ini akan bisa kita capai. Tapi tentunya masih banyak yang harus kita terus sempurnakan. Kita harus semakin berani untuk melakukan inovasi-inovasi, tapi tujuannya satu, yaitu untuk murid-murid kita, masa depan bangsa kita.
dan mendapatkan sumber daya manusia yang tentunya mumpuni dengan kualitas guru yang juga tidak kalah berkualitas. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Sehat selalu Pak Iwan, semoga sukses dengan program-program lainnya di pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih.